Resep 1, long potato crispy stick. Bahannya, siapkan 350 gram kentang yang sudah dikupas, kemudian dicuci bersih dan dipotong-potong tipis dan kukus selama 20 menit hingga lembut dan matang. Lalu angkat. Kemudian masukkan ke dalam wadah dan kita biarkan hingga sedikit hangat ya, atau hingga uap panasnya hilang. Setelah uap panas hilang, kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh lada bubuk, dan 25 gram tepung maizena. Ini kita hancurkan, saya haluskan menggunakan ulekan aja. Kemudian kita siapkan alas, ambil sedikit adonan, ini beratnya kira-kira sekitar 14-15 gram. Kita bentuk memanjang seperti ini, panjangnya sekitar 15 cm. Kemudian kita gulingkan di atas tepung roti, boleh pakai yang warna putih ataupun kuning. Kita tekan-tekan biar nanti tepung rotinya menempel. Lakukan hingga semua adonan selesai. Selanjutnya goreng di minyak panas dengan api sedang, jangan langsung dibalik ya. Setelah bagian bawahnya cukup kokoh, ini baru boleh dibalik dan goreng hingga keseluruhan warnanya itu berwarna kuning kecoklatan. Kalau warnanya sudah kuning kecoklatan, angkat dan goreng sisa adonan hingga selesai. Dan kemas sesuai selera, ini bisa juga jadi ide jualan ya, karena kalau di mall-mall itu harganya lumayan mahal. Kita beri topping dengan mayonnaise secukupnya dan juga saus sambal. Rasanya enak banget, garing di luar dan tetap lembut di dalam. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 2, keripik kentang panggang. Siapkan 500 gram kentang, kemudian cuci bersih dan dipotong-potong tipis, jangan terlalu tipis ya. Selanjutnya ini akan kita rebus, direbus kurang lebih sekitar 15 menit hingga kentangnya benar-benar lunak. Setelah kentangnya lunak, kita angkat, tiriskan sampai benar-benar tiris dan tambahkan 30 gram margarin, seperempat sendok teh garam, dan ini kita haluskan. Saya haluskan dulu menggunakan ulekan, tidak perlu di blender ya, biar nanti nggak semakin berair. Lalu biar semakin halus, ini kita saring menggunakan saringan seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam wadah plastik segitiga. Bagian ujungnya nanti kita gunting. Masukkan ke dalam wadah plastik segitiga yang sudah diisi dengan sepucuk bunga dan kita semprotkan di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Kemudian kita panggang. Selanjutnya ini dipanggang, saya panggang pakai oven tangkring kurang lebih sekitar 1 jam dengan api sedang cenderung kecil atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau kira-kira 45 menit udah matang, siap diangkat ya. Hasilnya sangat renyah dan juga gurih. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 3, kentang panggang teflon. Siapkan 350 gram kentang yang sudah dikupas, kemudian dicuci bersih, lalu kita potong-potong seperti ini. Kemudian kita rebus kurang lebih selama 15-20 menit hingga kentangnya benar-benar lembut. Tambahkan setengah sendok teh garam ya. Setelah 20 menit ini kentangnya udah lembut, kita angkat dan tiriskan. Tambahkan lagi seperempat sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, dan kita haluskan. Saya hancurkan menggunakan bagian bawah gelas, boleh juga diulek ya, tidak perlu di blender. Kemudian tambahkan 40 gram keju parut, 3 batang daun bawang yang diiris, dan 2 batang daun seledri. Aduk rata. Selanjutnya semua adonan ini akan saya bagi menjadi 7 bagian, dibuat bola-bola besar seperti ini. Dan ini kita sisihkan dulu ya. Lanjut siapkan wadah, masukkan 120 ml air, tambahkan setengah sendok teh garam, aduk rata sampai garamnya larut. Kemudian tambahkan dengan 200 gram tepung terigu serbaguna, kita aduk rata. Setelah tercampur, kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Dan kita uleni menggunakan tangan sampai adonannya tercampur rata dan kalis. Ini nggak perlu tenaga banget ya teman-teman ya. Nah kalau adonan sudah seperti ini, kita istirahatkan selama 15 menit. Setelah 15 menit diistirahatkan, adonan akan semakin lembek ya, akan semakin nurut dan elastis.
Kemudian adonan akan kita bagi menjadi 7 bagian. Lalu kita rounding. Di roundingnya gampang banget, cukup kayak gini aja. Dan kita istirahatkan lagi selama 15 menit dengan ditutup. Setelah 15 menit kita buka tutupnya, adonan semakin elastis dan semakin lembut. Siapkan alas, taburi dengan tepung terigu tipis-tipis, kita ambil satu buah adonan dan ini kita rolling ya. Kita rolling bagian tengahnya jangan ditipiskan ya, cukup bagian pinggirannya aja seperti ini, nggak usah sampai tipis banget. Kita masukkan isian kentangnya dan ditutup rapat. Setelah ditutup rapat, kita bulatkan kembali seperti ini. Kemudian kita rolling lagi sampai agak tipis. Pelan-pelan aja biar nanti isiannya nggak bocor. Lanjut kita siapkan teflon, beri minyak goreng secukupnya, jangan terlalu banyak ya. Lalu kita ambil adonan yang sudah kita gilas. Pastikan teflon sudah benar-benar panas ya. Kita masukkan ke dalam teflon. Bagian permukaannya kita oles-oles seperti ini menggunakan minyak goreng. Dan kita panggang sampai bagian bawahnya itu kuning kecoklatan seperti ini. Kita pakai api yang sangat kecil ya, biar nanti nggak gosong dan bisa matang merata. Kalau udah matang angkat, dan goreng sisa adonan hingga selesai. Nah ini tuh enak banget dibuat menu sarapan teman-teman. Dimakan langsung seperti ini, ataupun dicocol dengan saus sambal itu enak banget. Nah gampang kan cara buatnya? Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 4 kentang kopong manis. Siapkan 300 gram kentang. Kentangnya kita potong-potong seperti ini. Kemudian kita rebus kurang lebih sekitar 15-20 menit hingga kentangnya benar-benar lunak. Nah setelah kentangnya lunak, ini kita angkat. Jangan lupa ditiriskan ya. Kemudian kentangnya ini langsung aja kita haluskan dengan cara disaring seperti ini. Boleh juga kita tumbuk dulu. Lalu tambahkan dengan 2 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Kita aduk rata. Kemudian ambil sedikit adonan, kita letakkan di alas. Adonannya kita buat memanjang ya. Setelah cukup ukurannya seperti ini, kita potong-potong. Setelah dipotong-potong, untuk membentuk motifnya kita tekan menggunakan sendok garpu. Selanjutnya goreng di minyak panas. Kita goreng menggunakan api sedang aja. Setelah kentangnya mulai terangkat, kita aduk rata. Nah kalau kentangnya sudah mulai berwarna kekuningan, ini kita aduk terus sambil ditekan-tekan menggunakan sutil seperti ini, biar nanti bisa kopong ya. Tekan-tekan terus seperti ini sampai warnanya kuning kecoklatan sesuai yang diinginkan. Nah kalau warnanya sudah kecoklatan kayak gini, ini udah mateng, siap kita angkat ya. Jangan lupa ditiriskan dulu dan goreng sisanya hingga selesai. Nah ini dia kentang kopong manisnya udah jadi, tidak perlu menambahkan gula halus lagi. Ini renyah dan enak banget. Bagian dalamnya juga ada yang masih lembut tapi tetap bisa kopong ya. Selamat mencoba. Resep 5 potato cube. Siapkan 350 gram kentang yang sudah dikupas. Kemudian kentangnya kita serut. Ini kita serut menggunakan serutan sawut kayak gini ya. Atau kalau mau yang lebih halus juga boleh, tapi aku pakai yang agak besar-besar seperti ini, atau serutan keju mozzarella ini ya. Kemudian kita rendam, lalu dicuci bersih dan ditiriskan. Lanjut kita siapkan minyak goreng. Biarkan minyaknya panas. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh garam. Aduk rata. Masukkan kentangnya dan aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan air sekitar 10 sendok makan. Kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk hingga kentangnya lunak dan matang. Nah kalau kentangnya udah lunak dan matang, kita angkat. Kemudian kita siapkan wadah, olesi dengan minyak goreng. Masukkan kentang ke dalam wadah.
Ditekan-tekan biar dia padat. Kita tutup rapat dan simpan di dalam freezer sampai dia mengeras. Nah, ini sudah mengeras ya kentangnya. Kita biarkan sebentar sampai dia bisa terlepas dari wadahnya. Lalu kentangnya kita potong-potong kotak-kotak. Namanya potato cube, berarti kan motongnya juga harus kotak-kotak ya. Kemudian kita gulingkan kentang ke dalam tepung maizena sampai terbalur merata ya. Dan langsung aja kita goreng di minyak panas. Kita goreng dengan api sedang aja sampai kentangnya itu kering. Jangan lupa dibalik-balik. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan ya. Nah, kalau warnanya sudah kuning kecoklatan, ini udah bisa kita angkat dan goreng sisanya hingga selesai. Sajikan dengan saus sambal, ini makin enak. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 6 keripik kentang. Siapkan 1 kg kentang, kemudian kupas dan cuci bersih. Lalu kita akan iris kentang. Pertama saya akan coba menggunakan pasahan seperti ini. Ternyata hasilnya terlalu tebal teman-teman. Sekarang saya akan iris aja menggunakan pisau biar bisa lebih tipis, jadi nanti hasilnya lebih banyak dan juga bisa cepat kering ketika digoreng. Hasilnya pun juga lebih tipis ternyata. Selanjutnya kentangnya akan kita rendam di dalam air dan kita cuci bersih kira-kira 5-6 kali sampai airnya benar-benar menjadi jernih ya. Lalu kita rendam kembali kentang di dalam air bersih. Lalu tambahkan 2 sendok teh soda kue. Kita rendam selama 1 jam, kemudian dicuci bersih. Untuk yang diiris pakai pasahan, karena ukurannya terlalu tebal, ini saya pisahkan. Karena kalau dijadikan satu, nanti ketika digoreng matangnya itu nggak merata. Ini kita rendam juga dengan soda kue secukupnya. Nah, setelah 1 jam, ini akan kita cuci bersih kembali ya. Pastikan nyucinya benar-benar bersih biar nanti ketika digoreng minyaknya tuh nggak berbusa karena masih ada kandungan soda kuenya. Kemudian ditiriskan. Lanjut kita goreng. Siapkan dulu minyak gorengnya, biarkan hingga benar-benar panas. Setelah minyaknya panas, kita goreng kentangnya. Pertama kita goreng pakai api besar dulu sampai dia setengah kering. Jangan lupa untuk dibolak-balik biar matang merata. Nah, setelah mulai setengah kering kayak gini, lanjut kita goreng menggunakan api sedang aja sampai warnanya kuning kecoklatan dan mengering sempurna. Setelah kira-kira kentangnya kering, kita angkat dan tiriskan, lalu goreng sisa kentang hingga selesai. Letakkan kentang yang sudah digoreng di dalam wadah. Kemudian kita akan buat bumbu halusnya. Bumbu halus terdiri dari 30 buah cabai merah keriting. Kalau mau lebih pedas lagi, boleh ditambah dengan cabai rawit. Kemudian 4 siung bawang putih, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk, 5,5 atau 90 gram gula pasir, 4 mata asam jawa yang direndam dengan 1 sendok makan air panas. Kalau nggak ada asam jawa boleh juga diganti dengan cuka makan. Bumbu-bumbunya akan saya blender, yang saya blender adalah cabai merahnya, kemudian bawang putihnya. Saya tambahkan sedikit air, kemudian di blender hingga halus. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya, kurang lebih sekitar 5-6 sendok makan. Kalau minyak udah panas, kita tumis bumbu halusnya. Tumis bumbu sampai benar-benar harum dan matang. Kalau bumbu udah matang, kita masukkan air asam jawanya. Mata asam jawanya nggak usah dimasukkan ya. Kemudian tambahkan air 50 ml atau sekitar 8 sendok makan. Dan garam serta kaldu bubuknya. Aduk rata. Kemudian masukkan gula pasirnya. Kita aduk rata, kita masak sampai gulanya mengkaramel ya. Kita aduk terus sampai terbentuk karamelnya. Ini masih banyak kandungan airnya, jadi kentangnya belum boleh dimasukkan.
Ciri-ciri gula sudah terbentuk karamel adalah buih-buihnya itu besar-besar ya. Seperti ini. Ini buihnya sudah besar-besar di bagian tengahnya, dan kalau kita ambil bumbunya seperti menggunakan sutil, ini bagian bawahnya sudah terbentuk karamelnya. Dan juga sudah mengental. Aromanya juga sudah semakin wangi. Nah, kalau sudah seperti ini, gulanya sudah terbentuk karamel semuanya, kita kecilkan api kompor dengan nyala api paling kecil. Masukkan kentang, kemudian diaduk cepat sampai semuanya tercampur rata. Pastikan tidak ada bumbu yang menggumpal dengan kentang. Kalau ada yang menggumpal, nanti kentangnya bisa cepat lempem ya. Atau kalau kompornya mau dimatikan juga boleh ya, jadi diaduk cepat tanpa nyala api. Kalau semuanya sudah merata, kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Setelah dingin, baru kita masukkan ke dalam wadah tertutup biar nanti awet, nggak gampang melempem. Rasanya sangat enak dan juga renyah. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 7, hash brown 2 bahan. Siapkan 400 gram kentang, kemudian dikupas lalu cuci bersih dan potong-potong dadu seperti ini. Selanjutnya kentangnya akan kita rebus kurang lebih sekitar 15-20 menit hingga kentangnya benar-benar lunak. Setelah sekitar 15 menit ini kentangnya sudah lunak, kemudian kita angkat. Lalu hancurkan kentang, ini saya hancurkan pakai whisker, boleh juga pakai sendok garpu ya. Jangan sampai terlalu halus, cukup sampai agak-agak kasar aja, jadi masih ada tekstur kentangnya. Tambahkan 3 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh roiko, dan setengah sendok teh bawang putih bubuk. Lalu aduk rata. Untuk bawang putih bubuknya boleh diganti dengan bawang putih yang diulek. Ini saya langsung aja uleni pakai tangan ya, biar lebih cepat tercampur rata. Kalau pakai centong nasi juga boleh. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita bentuk-bentuk ya, dibentuk pipih kayak gini, pipih agak lonjong gitu. Jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal, sedang-sedang aja. Jika sudah, sekarang kita simpan di dalam freezer kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, setelah 30 menit ini sudah mulai beku ya. Sekarang lanjut bisa kita goreng. Goreng di minyak yang panas dengan api sedang aja sampai warnanya golden brown atau kuning kecoklatan. Jangan langsung dibalik-balik biar nanti nggak hancur. Setelah bagian bawahnya cukup kokoh, ini baru boleh dibalik ya. Dan goreng lagi sampai sisinya matang sempurna. Nah, kalau warnanya sudah berwarna kuning kecoklatan merata, ini kita angkat dan goreng sisanya hingga selesai. Kalau nggak mau digoreng semuanya, sisanya bisa dimasukkan kembali ke dalam freezer, jadi sewaktu-waktu bisa digoreng. Ini cocok banget buat sarapan. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka.